Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Novianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah telaah yang diampu oleh Ustazah Darul Qutni. Baik teman-teman, kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curricula. Artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran. Sebagaimana halnya seorang pelari yang telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai garis finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang dapat mengarahkan pada macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Kurikulum dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kurikulum pembelajaran bahasa Arab pada kurikulum 2004 sampai dengan 2013 disusun atas dasar pendekatan komunikatif. Bahasa Arab di madrasah atau sekolah dipersiapkan untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah memiliki tujuan pengembangan kompetensi linguistik, komunikatif, dan juga budaya. Namun pada operasionalnya, proses pembelajaran bahasa Arab, baik dari segi metode, materi, serta penetapan tujuan pembelajaran masih mengalami kecenderungan terhadap pendekatan struktur yang mengedepankan sisi aspek linguistik dibandingkan dengan aspek bahasa. Kurikulum bersifat dinamis. Oleh sebab itu, para pengembang kurikulum harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang kurikulum. Selanjutnya, ada konsep kurikulum. Menurut John D. McNeill, secara umum bahwa konsep kurikulum meliputi 4 kategori sebagai berikut. 1. Humanistic orientation, yaitu kurikulum yang dapat memberikan pengalaman pada siswa dan membuat kepuasan padanya. Kedua, social reconstruction, yaitu menekankan pada kebutuhan sosial agar supaya generasi akan lebih baik. Yang ketiga, teknologi, yaitu kurikulum yang isinya menekankan pada proses teknologi untuk dapat mencapai kebutuhan apa saja. Lalu yang keempat ada academic orientation, kurikulum di mana materinya menjadi kunci atau alat memahami tentang disiplin ilmu dan lapangan belajar siswa. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Kurikulum itu adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, ia pasti mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Komponen tersebut saling keterkaitan satu sama lain, sehingga mencerminkan satu kesatuan utuh sebagai program pendidikan. Komponen kurikulum ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, komponen tujuan. Dalam kerangka dasar kurikulum, tujuan mempunyai peranan yang sangat penting karena mengarahkan dan mempengaruhi komponen-komponen kurikulum lainnya. Berdasarkan hierarki tujuan, tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang menduduki posisi paling tinggi sehingga menjadi payung bagi tujuan-tujuan di bawahnya. Karena pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.
Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua ada komponen isi atau materi. Komponen materi atau komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Materi kurikulum merupakan isi kurikulum. Undang-Undang Pendidikan menetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pengajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan nasional. Menurut Nana Sujana 2002, isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum, baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar adalah: pertama, disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Kedua, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga ada komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika pelaksanaannya menghasilkan suatu yang baik bagi anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan dan penyuluhan, dan pengaturan kegiatan sekolah. Lalu yang terakhir ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Lalu yang selanjutnya ada struktur kurikulum bahasa Arab di madrasah. Sesuai dengan KMA nomor 207 tahun 2014 bahwa pelaksanaan kurikulum madrasah pada jenjang MI mulai periode semester 2 tahun pelajaran 2014-2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk mata pelajaran umum. Adapun untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab tetap menggunakan standar kurikulum 2013 sesuai dengan KMA 165 tahun 2014. Struktur kurikulum K13 atau kurikulum 2013 untuk madrasah Sanawiyah atau MTS mengikuti struktur kurikulum dalam keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2015 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pengucapan atau pelafalan yang kurang baik. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.